Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Lina, bisa dipimpin doanya? Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, ada yang tahu kita hari ini akan membahas tentang materi pembelajaran apa? Pembelahan sel. Ya, pembelahan sel. Ada yang tahu pembelahan sel itu apa? Ya. Jadi pembelahan sel itu adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan. Kemudian di dalam pembelahan sel ini ada yang namanya pembelahan mitosis dan juga meiosis. Nah, untuk pembelajaran pada siang hari ini kita akan membahas tentang pembelahan mitosis. Ada yang tahu pembelahan mitosis itu apa? Pembelahan sel mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu. Pembelahan mitosis terjadi pada sel eukariotik. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang identik dan sama dengan induknya. Ya, jadi pembelahan mitosis itu merupakan pembelahan sel yang terjadi pada sel eukariotik. Nah, dan pembelahan mitosis ini juga terjadi yang menghasilkan dua anakan atau lebih yang sama persis atau identik dengan induknya. Nah, untuk tahap pembelahan mitosis itu dia ada 3 tahap. Yang pertama ada tahapan interfase, yang kedua ada tahapan karyokinesis, dan yang ketiga ada sitokinesis. Nah, tahapan interfase itu merupakan fase istirahat, di mana pada interfase ini dia menyiapkan proses pembelahan untuk tahap pembelahan selanjutnya. Dan pada fase interfase ini merupakan fase terpanjang dari pembelahan sel karena dia terjadi replikasi DNA. Nah, pada fase interfase ini dia memiliki 3 tahapan, yaitu fase G1 atau GAP1, fase S atau fase sintesis, dan juga fase G2 atau GAP2. Selanjutnya ada fase karyokinesis. Fase karyokinesis yaitu fase yang terjadi pada tahap pembelahan inti sel. Nah, pada fase ini dia melanjutkan replikasi DNA yang telah terjadi pada fase interfase sebelumnya. Nah, pada fase karyokinesis ini dia memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu ada profase awal. Pada profase awal ini dia nukleusnya tidak terlihat. Selanjutnya, benang-benang kromatin mengalami penebalan dan pemendekan. Sehingga dengan adanya penebalan dan pemendekan benang-benang kromatin itu, dia kromosom yang dalam nukleusnya itu tampak menjadi jelas. Seperti ini contohnya. Selanjutnya yang kedua ada tahap profase akhir. Tahap profase akhir yaitu ciri-cirinya di mana membran intinya itu menghilang secara sempurna karena terpotong-potong atau terjadinya proses fragmentasi. Selanjutnya ada fase metafase. Nah, pada fase metafase yaitu ciri-cirinya pasangan kromatid berada pada bidang ekuator sel dan terdapat spindle yang menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan. Jadi kromatid yang ada di tengah-tengah ini dia berhubung dengan benang-benang spindle ini. Selanjutnya ada fase anafase. Fase anafase yaitu setiap kromatid yang berpasangan terpisah bersama sentromernya. Selama anafase, spindlenya itu akan memendek dan setiap kromatid yang bergerak menuju kutub dapat terjadi melalui mekanisme kontraksi mikrotubul dan kutub pembelahan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kromatid yang awalnya berpasangan seperti ini, dia akan mengalami pembelahan atau berpisah dengan sentromernya. Dan benang-benang spindle yang tadinya panjang seperti ini akan berubah menjadi pendek pada fase anafase. Selanjutnya fase telofase. Fase telofase yaitu diawali dengan berhentinya gerakan kromatid menuju kutub pembelahan. Nah, kromatid yang ini tadi yang pada fase sebelumnya, pada fase metafase dia berkumpul di bidang ekuator, kemudian pada fase anafase dia mengalami pemisahan dengan sentromernya, dan pemisahan dengan sentromer ini di mana kromatid itu menuju ke kutub pembelahan. Nah, pada fase telofase itu dia akan kromatid yang menuju ke kutub pembelahan itu akan berhenti.
fase telofase yang akhir ini dia akan terjadi pembelahan sitoplasma, disebut juga dengan pembelahan atau proses sitokinesis. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu proses yang ketiga atau fase yang ketiga, yaitu merupakan fase sitokinesis. Fase sitokinesis yaitu merupakan fase sitoplasma yang diikuti dengan pembentukan sekat sel yang baru, di mana sekat sel yang baru itu tadi akan menghasilkan sel anakan. Ini ada tahapan pada sel hewan. Jadi sitokinesis itu, setiap pembelahan itu dapat terjadi pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, fase sitokinesis yang terjadi pada sel hewan itu tahapannya yang pertama, penguraian benang-benang spindle. Yang kedua, pembentukan cincin mikrofilamen di bekas bidang ekuator. Kemudian yang ketiga, terjadi kontraksi yang menyebabkan sel menjadi dua. Dan yang terakhir, terbentuknya dua sel anakan. Dapat dilihat di gambar ini penguraian benang-benang spindle, di mana benang-benang spindle ini terurai, kemudian terjadi cincin mikrofilamen, di mana cincin mikrofilamen ini disebut dengan sekat yang akan membuat benang-benang spindle tadi itu mempunyai atau membentuk dua sel. Nah, dari dua sel yang terbentuk ini tadi akan membentuk dua sel anakan yang baru. Selanjutnya kita pada yang sel tumbuhan tadi kan sitokinesis pada sel hewan. Sekarang sitokinesis pada sel hewan. Nah, sitokinesis pada sel hewan itu dia sebelumnya akan mengalami fase karyokinesis. Nah, pada sel tumbuhan ini dia memiliki keunggulan di mana setelah mengalami fase karyokinesis dia membentuk sekat sel yang ada pada bidang pembelahannya. Nah, untuk tahapannya yang pertama, vesikel mengumpul di ekuator benang spindle. Yang kedua, terjadi fusi vesikel atau penyatuan yang membentuk membran. Kemudian terbentuk sekat sel, kemudian terbentuk dua sel anakan. Dapat dilihat yang pertama, vesikel mengumpul di ekuator benang spindle. Vesikel itu yang ada di antara benang-benang spindle ini. Ini vesikel. Kemudian dari vesikel ini dia menyatu menjadi suatu membran. Sudah membentuk membran, kemudian dia mengalami sekat. Dia dari adanya membran tersebut membuat sekat antara kedua benang spindle dan akan menghasilkan dua anakan yang baru. Sebelum kita memasuki tahap yang selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Ibu minta kalian membagi dua kelompok, di sebelah sini sama di sebelah sini. Ya. Ya, dari masing-masing kalian sudah mendapatkan soal kertas ya. Nah, dari kertas tersebut ada yang mendapatkan kertas soal dan juga kertas jawaban. Nah, untuk teknis pengerjaannya, untuk yang bagian kertas soal itu dia bisa mencari jawaban pada kelompok yang jawaban. Paham? Nah, untuk pengerjaannya itu selama 1 menit dimulai dari sekarang. Sudah, masing-masing sudah menemukan jawabannya? Sudah. Yang mendapatkan soal nomor 1 bisa dibacakan soal dan jawabannya. Sebutkan ciri-ciri pembelahan anafase pada gambar di atas. Gambarnya jawabannya setiap kromatit yang berpasangan terpisah bersama sentromernya
sentromernya. Spindle akan memendek. Setiap kromatik akan bergerak maju menuju kutub. Dapat terjadi melalui mekanisme kontraksi mikrotubul dari kutub pembelahan. Ya. Selanjutnya mendapatkan soal Nomor 2 ya. Pada gambar di atas termasuk tahapan pembelahan apa dan sebutkan ciri-ciri dari pembelahan tersebut. Ini gambarnya. Dan jawabannya termasuk dalam tahapan profase awal dengan ciri-ciri nukleus tidak terlihat, benang-benang kromatin mengalami penebalan dan pemendekan. Itu jawabannya. ya. Ini ada soal kedua. Soalnya masih sama, tapi kan karena tadi cuma hanya masing-masing hanya mendapatkan satu soal, jadi kita dapat soal tambahan. Proses pengerjaannya sama, yaitu 1 menit dari sekarang. Sudah menemukan? Yang mendapatkan soal nomor 1 bisa dibacakan soal dan jawabannya. Pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang identik atau sama dengan induknya merupakan ciri-ciri dari pembelahan. Jawabannya pembelahan mitosis. Ya, benar. Selanjutnya, Soal nomor 2. Fase yang dianggap sebagai fase istirahat dari proses pembelahan untuk mempersiapkan proses pada fase selanjutnya merupakan fase, dan sebutkan 3 fase merupakan bagian dalam pembelahan tersebut. Jawabannya merupakan fase interfase dan 3 fase dalam pembelahan interfase, yaitu fase G1, gap 1, fase S sintesis, dan fase G2, gap 2. ya. Nah, terima kasih sudah mengerjakan soalnya dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, kita akan review materi pada siang hari ini terlebih dahulu. Yang pertama tadi ada pembelahan sel. Pembelahan sel itu apa? Yaitu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anakan. Ya. Selanjutnya, pembelahan mitosis yaitu merupakan pembelahan yang terjadi pada sel eukariotik, di mana cirinya yaitu pada pembelahan ini menghasilkan 2 atau lebih sel anakan yang identik atau sama dengan induknya. Nah, pada pembelahan mitosis ini dia terdapat 3 fase, yaitu fase interfase, karyokinase, dan juga sitokinesis. Karyokinesis dan sitokinesis. Nah, interfase yaitu merupakan fase istirahat yang di mana merupakan fase yang terpanjang juga karena dia mengalami replikasi DNA, dan dia mempunyai 3 tahapan, yaitu fase G1, S atau sintesis, dan fase G2. Selanjutnya ada fase karyokinesis, merupakan tahapan pada pembelahan inti, di mana fase ini melanjutkan replikasi DNA dari fase interfase sebelumnya. Dia memiliki beberapa tahapan, yaitu ada profase awal di mana ditandai dengan nukleusnya yang tidak terlihat dan benang-benang kromatinnya yang mengalami penebalan dan pemendekan sehingga kromosom dalam nukleusnya itu dapat terlihat. Kemudian ada yang namanya profase akhir, yaitu membran intinya menghilang secara sempurna karena fragmentasi atau adanya potongan-potongan. Selanjutnya yang ketiga yaitu metafase. Metafase ditandai dengan pasangan kromatid berada pada bidang ekuator. Kromatid berada di bidang ekuator. Kemudian terdapat spindle yang menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan. Selanjutnya ada fase anafase. Fase anafase yaitu merupakan fase yang setiap kromatid yang berpasangan itu akan berpisah bersama sentromernya. Ini setiap kromatid yang tadinya berpasangan akan berpisah dengan sentromernya. Kemudian selama anafase spindle akan memendek. Jadi spindlenya akan mengalami pemendekan. Sebelumnya pada fase metafase spindlenya tetap panjang. Kemudian dan pada pada fase anafase kromatidnya itu akan bergerak menuju kutubnya. Selanjutnya ada fase telofase, yaitu ditandai dengan berhentinya gerakan kromatid menuju kutub.
Selanjutnya ada fase sitokinesis, yaitu fase pembelahan sitoplasma yang diikuti dengan pembentukan sekat, sehingga dengan adanya sekat tersebut dapat menghasilkan sel anakan, di mana pada sel hewan tahapannya yang pertama yaitu penguraian benang-benang spindle, kemudian pembentukan cicin mikrofilamen di berkas bidang ekuator. Dengan adanya cincin mikrofilamen tersebut menyebabkan tumbuhnya atau menjadi dua sel anakan. Ya, dengan adanya dua sel baru tersebut akan menghasilkan sel anakan. Kemudian yang selanjutnya itu ada sitokinesis pada tumbuhan, di mana sel tumbuhan yang telah mengalami karyokinesis itu dia akan membentuk sekat sel di sekitar bekas bidang pembelahannya tersebut. Tahapannya yang pertama, vesikel mengumpul di ekuator benang spindle, kemudian terjadi fusi vesikel atau penyatuan membentuk membran. Dengan adanya membran tersebut dia dapat menimbulkan sekat, kemudian dengan adanya sekat tersebut akan terbentuk dua anakan baru. Ya, terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.